Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali bertemu dengan saya. Hari ini saya bertemu dengan dua orang inspirator baru. Sebenarnya bukan baru menjadi inspirator, tapi baru bertemu hari ini. Karena sudah sangat lama tidak bertemu dengan mereka ini. Mereka adalah para pelaku usaha yang saya tahu ya, sejak proses awal sampai sekarang menjadi orang-orang yang sangat terkenal. Siapa dia? Inilah Kang Faisal. Dan ini Teh Cici. Oke, baik teman-teman. Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah. Baik, teman. Alhamdulillah ada, Mang. Kang Faisal, panggilannya Kang, Bapak atau Om? Kang aja kali ya. Kang aja. Oh, Kang aja. Sahabat-sahabat, sebenarnya ini adalah kenapa saya datang ke sini ya? Karena ini adalah dua orang, ya dua orang pasti kan. Suami istri memiliki usaha yang berbeda tapi nyaris sama, dan dua-duanya posisi sudah sangat bagus. Nah, jadi ini adalah inspirasi kita. Ternyata usaha berbarengan suami istri menghasilkan, ya kalau dibilang omset sangat bagus, kemudian relasi di dalam rumah juga saya yakin juga sangat bagus ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Baik, Kang Faisal, kan saya tahu nih ceritanya. Kang Faisal ini teman-teman, hanya sebagai info awal saja, tahun berapa Kang untuk tempo hari mendirikan Rockman? Awal mulai usaha itu 1999. 1999 ya. Oke. Boleh ceritakan sekilas saja Kang? Jadi awalnya dulu setelah lulus kuliah 98 itu rencana saya mau kuliah lagi Ya. sambil nunggu pendaftaran IKJ dulu. Oh. Jadi saya utang lantung dan waktu dulu 98 itu lagi Krismon. Ya. Di Krismon, jadi harga-harga itu yang dari, karena saya dulu penyuka baju band, jadi dulu di Bandung itu ada namanya BIP ya betul. Di atas tuh ada nama toko, ada toko yang barangnya itu dari impor. Oh, barang impor ya. Barang impor. Nah dulu saya suka sekali dua kali belanja ke situ tuh, harga t-shirt band itu harganya sekitar 50.000 sampai 70.000. Tahun 98. 98. Jadi tahun 98 lulus kuliah ya? Ya, usulnya. Jadi ketahuan umur ya sekarang ya? 98, kemudian suka belanja barang-barang kaos band, Ya. harganya 50.000. Dulu 50.000. 50.000. Waktu dulu dolar masih 2.500-an ya. Nah, ketika naik jadi hampir ke 15.000 20.000, itu si baju itu jadi harganya tuh jadi 250. Oh, Jadi ngikutin usul ya? ya, jadi saya dan teman-teman itu wah kayaknya nggak mungkin gitu beli baju harga segitu. Oh, baik. Jadi kebetulan saya suka coret-coret, saya coba buat desain sendiri. Dan saya cari tahu cara produksi baju itu seperti apa. Oke, baik. Dan akhirnya jadilah sebuah produk. Dan saya coba door to door. Oh, jualan door to door? Door to door, saya ke teman-teman, saya titip ke apa, toko-toko teman. Ya. Dulu awalnya berapa artikel yang dibuat? Pertama kali 3 artikel ya. 3 artikel teman-teman. Jadi bukan tempo hari. Pertama kali produksi Ya. 3 artikel. Ya, jadi dulu tuh ketika buat ini tuh saya ada partner, terus saya ngobrol sama partner saya, kita udunan 500.000 ewang nih. Oh, 500.000 masing-masing 500.000 ya? 500.000. Dari 500.000 itu kita puterin terus. Oke. Akhirnya alhamdulillah bisa ada tempat buat jadikan toko. Jadi toko. Baik. Ya itulah selanjutnya. Kang Faisal, beberapa tahun yang lalu itu membuat awalnya adalah 3 artikel. Nah, produksi terbesar yang pernah dibuat berapa artikel? Dulu satu artikel itu paling awalnya itu cuman
6 biji. 6 biji satu artikel. Ya, 6 biji, terus lama-lama jadi naik. Paling besar berapa? Paling besar itu satu artikel 200 piece. 200 piece. Sekali produksi berapa artikel Bro? Biasanya kan ini ada season. Heeh. Satu tahun itu kita keluarin 4 season. 4 season, betul. Per 3 bulan. Nah, itu biasanya 20 sampai 30 artikel. 20 sampai 30 artikel. Nah, Oke. Satu artikelnya 20 pieces ya? 200. Jadi 200 dikali sekian. Oh. Per satu season. Ya, satu season. Kali 4. Ya. Itu banyak ya? Banyak banget ya. Ya, lumayan. Soalnya dulu perkembangan clothing itu di tahun 2005 sampai 2010 itu kan lagi peak-peaknya gitu. Lagi bagus-bagusnya. Kalau sekarang nih Kang Faisal, Kalau sekarang mungkin mohon maaf potong. Perkiraan dari sekarang tahun 2020 sampai misalkan 2025 berdasarkan pengalaman nih Kang Faisal, trennya masih seperti apa? Apakah stabil kah atau stabil turun atau bahkan ada kemungkinan naik lagi untuk teman-teman nanti nih usaha muda barangkali ya? ya, jadi kalau ini tuh kalau yang di clothing itu Betul. yang baju cowok karena sekarang udah terlalu banyak pilihan. Betul. Jadi agak turun, tapi Agak turun, ya. kita tinggal siasat aja ya. Oh, iya. Soalnya apalagi corona kayak sekarang Betul. ini, jadi agak turun. Betul. Agak turun. Jadi kita akhirnya bikin produk apa, soalnya bikin produk apa yang bisa Nah, gini, Kang Faisal juga buat teman-teman, ini prosesnya dari tahun 99 sampai sekarang masih bertahan. Karena yang saya tahu banyak juga perusahaan clothing yang 2-3 tahun hilang, 5 tahun hilang, 10 tahun hilang. Ini sudah bertahan lebih dari 15 tahun ya? udah hampir 20 tahun ya. Iya kan? Iya. Nah, pasti punya tips dan punya siasat tertentu nih. Barangkali boleh di-share dong ke teman-teman. Kalau dalam bisnis naik turun itu biasa. Betul? Cuman jenuh dengan rutinitas pasti biasa gitu Ya, betul. Itu pasti gitu. Cuman ini gimana kita jalanin ritmenya aja. Ketika kita jenuh ya rem dulu. Oke. Ketika kita udah ngecun lagi kita gas lagi. Kalau naik turun usaha ya itu aja. Kalau dari sisi produknya apa nih? Yang bisa tetap diterima oleh para calon pembeli, bahkan jadi beli nih mereka. Desain yang harus selalu update. Oh, desainnya harus Selalu update. desain yang harus selalu update teman-teman. Seperti desain yang ini barangkali ya. Ya. Atau mungkin desain yang ini Kang ya. Sorry, ini belakang. Ini desain siapa ini? Jadi ada tim desain. Ada tim desain sekarang ya. Kalau dulu Kang Faisal masih suka desainnya sendiri ya. Datang ke kampus mungkin ada mata beliau sedikit gitu ya, sambil nunggu IKJ. Nah, sekarang ini tim desain seperti itu ya. Oh, jadi memang harus desain harus terus update ya, Ya. mengikuti Perkembangan zaman. Nah Kang, yang menarik ternyata setelah beberapa tahun berjalan, saya dengar ada versus City ya. Nah, versus City, ini siapa yang versus City itu seperti apa? Nah, boleh dong cerita, ini gimana? Siapa yang mau Jadi cerita? awalnya tuh gini, Nih, si Versus City itu tadinya brand Rockman bikin second brand buat baju cewek. Oh, jadi versus City itu adalah masih produk Rockman ya? Ya, dulu soalnya dulu ada permintaan Rockman bikin baju ceweknya dong. Udah dibikin baju ceweknya, terus sudah keluar. Tapi kok nggak enak ya baju cewek disebutnya Rockman gitu. Oh, iya. Betul. Terus jadi saya sama teman-teman cari nama apa ya gitu, versus City. Oh iya versus City aja gitu. Kebetulan mungkin kita lagi lihat apa gitu. Oh. Jadi nggak ada artinya sih sebenarnya. Oh, Cuma artinya? enak aja spellingnya gitu. Oh. Atau lagi jalan-jalan kemana gitu ada Enggak. insight? Enggak ya? Oh. Jadi itu mungkin lagi baca majalah atau apa. Oke. Versus City apa gitu. Nah udah jalan. Cuman karena di dalam Rockman itu banyaknya cowok. Jadi si brand cuman berjalan beberapa season aja gitu. Oke. Terus kita stop karena
perkembangan baju cewek itu lebih cepat daripada baju cowok. Oh, Jadi kita oke. ketika saya harus lagi bikin desain buat produk cowok, tapi saya memikirkan produk cewek gitu. Cewek. Jadi Oke. agak nggak Terpecah. ya terpecah. Oh, baik. Terus saya cari desainer buat kembangan ini, ternyata apa feel-nya tuh nggak masuk gitu. Oh, nggak masuk katanya ya. Jadi akhirnya saya stop. Saya stop. Nah, berjalan dengan waktu, kebetulan istri saya ini dulu punya produk aksesoris, Oh, aksesoris, oke. aksesoris jalan, terus bikin apa lagi sampai Cerita, akhirnya istri. sampai tahun 2008 2017. 2017 2017. kita lagi ngobrol pingin bikin baju brand hijab Hijab. katanya. Oh, oke. Bikin Baik. baju hijab. Terus saya bilang itu aja pakai brand Versus City, Oh. soalnya labelnya masih banyak. Isi sederhana ya iseng ya. Ya, labelnya masih banyak. Hasilnya Ya, setelah dipegang sama nyonya, jalan. oh jangan. Ternyata teman-teman Versus City kalau digarap oleh bapak-bapak, teman-teman coba desainer dan lain-lain, ternyata kurang cocok ya. Jadi bapak-bapak tidak bisa melahirkan memang gitu ya. Ibu-ibu yang melahirkan ternyata sebetulnya melahirkan jadilah Versus City sampai sekarang. Ya, Pasarnya yang saya tahu sudah kemana-mana ada ya. Indonesia paling barat, Indonesia paling timur juga sudah ada teman-teman. Udah ada. Sudah ada ya. Pakai reseller sistem. Pakai reseller ya. Tapi sampai ke ujung Sumatera juga sudah ada ya. Sudah. Aceh sudah ada teman-teman. Jadi sudah tidak susah mencari barang-barang Versus City ya. Iya. Nah, boleh dong cerita gimana sih kalau bercerita manisnya orang sudah tahu Versus City manisnya seperti apa, kemudian Rockman pun manisnya seperti apa. Nah, agar menginspirasi teman-teman, Teh boleh dicerita awalnya membangun, ya kan? Ini kan Versus City pernah naik dan turun lagi. Tapi kan ketika Versus City gabung untuk mengembangkan Versus City, seolah-olah dari awal lagi ya. ya. Jadi seolah dari awal lagi. Nah, boleh dong cerita sedikit Teh, agar teman-teman yang nonton juga terpancing. Oh, bisa dong kita gitu ya. Ceritanya apa ya? Mulainya dari hijab kali ya. Dari hijab, Karena- dia berat hijab ya. Karena lagi musim hijab itu kan lagi naik. Betul. Ya udah, si Versus City yang tadinya baju-baju Rockman cewek, udah tau lah ya Rockman kayak gimana. Nah, betul ya. Sama saya diambil, ya udah dijadiin Versus City, jadiin hijab, semuanya serba panjang, tertutup. Oh, Tapi konsepnya nggak mau jauh-jauh dari Rockman karena biar bisa dibantuin sama si bapak ini. oh, Juga. jadi hijab yang ngerok gitu ya? Enggak, Oh, enggak ngerok. Saya nggak ngerok. Saya nggak ngerok. Ya feminim lah masih tetap, Tetap karena feminim. sukanya tetap warna-warna pastel, cuma diganti warnanya nggak hitam, nggak warna-warna kayak gitu, warna-warna lebih girly lah. Iya, diganti ya. Ya udah, akhirnya ternyata perpaduan Rockman dan Versus City disatuin ternyata oke juga. Oh, jadi orang datang ke toko itu satu lakinya beli Rockman, satu perempuan beli Versus, City. iya. Pinter tepuk tangan. Oke, baik. Kesulitan membangun. Kesulitannya apa ya? Sebetulnya karena udah ada dari awal udah dibantuin suami ya, tetap kan ini sebetulnya nyambung kondisi suami istri juga kan akhirnya, karena setiap dibantu suami ada dukungan suami ya istri bisa jalan. Kalau nggak ada Bisa jalan, dukungan dari suami sih kayaknya susah ya. Oh, susah. Jadi setiap mau bikin produk pasti saya selalu ngobrol sama dia walaupun dia tetap kerok-kerokan ya, kerok-kerokan gitu, tetap ngobrol bagus nggak bikin ini, bagus nggak bikin itu. Ya Oh. tetap saya nyoba tetap konsultasinya sama bapak yang satunya aja tetap. Jadi kalau di rumah ngobrol tentang City, Versus City, ya, atau tentang anak-anak nih, jangan-jangan ketika sebelum tidur itu gimana omset gitu ya? Ya diselingin lah pasti. Oh, diselingin Iya apa? pasti kan nanya dia kan pasti ngikutin banget kan perkembangan saya. Betul. Dia ngikutin perkembangan saya, terus dia suka lihat kan, Bu itu gimana laku nggak barang ini? Misalnya kurang laku nih ya, ya udah kayak ganti deh itunya. Oh ya kayak ganti, ya gitu gitulah. Maksudnya kita tetap sharing aja. Karena pengalaman sudah. Karena dia pengalamannya kan lebih banyak dari Betul, saya, betul, jadi betul. kalau kayak pemilihan bahan juga kalau saya udah stuck gitu kan suka nanya sama dia, ya ini bikin ini gimana ya belinya, ya bahan ini bagusnya kayak gimana ya dibikin apa gitu. Baik.
Jadi satu lagi dia ya walaupun rock banget ya, rockman gitu, tapi sebetulnya dia tuh bisa loh bikin bunga-bunga dan manis itu banget. yang nggak saya pernah tahu ya. Itu yang orang Suka nggak bikin tahu. bunga ya? Ih, Nggak pernah tahu ya. iya itu dari nanti mungkin dari desainnya Versus City yang sebentar lagi bakal launching itu garapannya bapak ini sebetulnya. Oh, desain. Saya yang ACC. Nanti Oh, gitu saya ya? nggak suka, nih saya, ayah ini nggak suka deh. Warnanya saya nggak suka ini ganti dong. Ya, Jadi kan? kalau di rumah yang lebih feminin siapa kalau gitu? Yang lebih feminin pasti ibunya teman-teman ya. Jadi Bisa, jadi segala bisa tidak bisa. karena keadaan kepepet ya itu harus segala bisa. Nah jadi suami istri punya usaha di manajemen yang sama menguntungkan atau justru menghambat sebenarnya? Menguntungkan. Menguntungkan. Iya, karena di saat suami lagi penghasilannya nggak bagus, istri kan bisa membantu. Oh. Di saat istri ya, namanya juga istri, pasti ikut suami ya. Ya kalau usaha suami lagi bagus, ya otomatis istri juga ikut ya. Oh, Ikut itu bagus ya. bagus ya. Karena di saat suami lagi nggak Turun? bagus, ya Istri- kenapa istri nggak enggak? ikut? Enggak, Oh, ikut ya? nggak bisa. Ya maksudnya kenapa enggak istri berusaha naikin terus. Oh naikin terus. Ya. Teman-teman ternyata usaha suami istri juga penting, Iya. gitu ya. Pentingnya bagi teman-teman yang akan berusaha suami istri saling melengkapi gitu ya tadi. Iya. Ya. Jadi karena Kang Faisal ini sudah lebih lama terjun, ya. Oke, umurnya juga ya. Nah, jadi memang ada proses dan bagian-bagian yang memang saling berkonsultasi ternyata. Itu penting ya. Baik. Dengar-dengar nih ya beberapa bulan lalu karena omset ya dan penjualan sangat tinggi sampai kumpul bersama karyawan sebanyak-banyaknya ya. Telinga saya di mana-mana ada. Nah, pertanyaan saya adalah bagi teman-teman juga, apa sih sebenarnya yang menjadi filosofi dari Rockman atau juga dari ini Rockman dan juga Versus City? Ya soalnya kan maksudnya dalam perjalanan menuju ke situ tuh kita banyak naik turun ya. Betul. Banyak naik turun, mungkin orang juga nggak tahu perjalanan kita tuh seperti apa gitu. Beratnya Betul. buat sampai ke tahap segini gitu. Hmm. Meskipun ya ini mah belum apa-apalah gitu. Cuman ketika kita udah melewati satu tahapan yang menurut kami itu berat gitu, ya saya sih senang gitu, senang maksudnya jadi kenapa kita nggak berbagi lah gitu sama orang-orang yang udah Ada di belakang ya belakang kita, jangan sampai pas giliran kita susah dapat ceritanya, pas kita senangnya nggak kebagian gitu. Oh, baik teman-teman belajar aja gitu ya. Baik, gini aja, Kang, saya mau lihat, tolong dong lebih perlihatkan selain baju Rockman ini saya pakai, ya, kan ini ada beberapa nih, boleh diperlihatkan dong. Ini sebenarnya pangsanya untuk Rockman untuk usia berapa nih? Rockman ini buat waktu saya bikin itu buat anak muda, sekitar SMP sampai kuliah. Oke, baik, cukup segitu aja karena kebetulan saya lagi pakai Rockman, artinya saya masih bisa kuliah ya. Tapi masih S3. Oke, nah kalau sensitif Apanya? segmennya Segmennya sih kalau saya usia 25 ke atas, 30 sih. 30 justru ya. Ibu muda. Ibu muda ya. Iya. Oke, baik. Kalau gitu boleh dong lihat produknya, boleh? Boleh. Boleh ya? Itu ada Ya. di belakang. Ini Rockman ya, juga yang saya pakai juga Rockman. Ini juga Rockman teman-teman. Kalau mau lihat lebih banyak produknya langsung ke toko kami aja ya. Oh boleh ya. Nanti setelah ini aja kita lihat ya. Ini cuma ini aja ya. Juga nanti mau juga lihat ke belakang ya. Oh boleh. Ya. Baik. Kang, saya pikir kalau bicara bagaimana membangun, banyak orang yang bisa menggali informasi itu, tapi saya ingin dapat masukan dari Akang dan Teteh. Sebenarnya apalagi Kang Faisal yang sudah pengalaman sekian belas tahun, hampir 20 tahun di bidang ini, bagi teman-teman yang akan usaha atau bagi teman-teman yang usahanya sedang turun,
kira-kira harus seperti apa sih menjalani usaha itu sehingga tetap stabil, kalau lagi turun tetap harus seperti apa sehingga kembali ke titik puncak gitu. Bisa sharing dong Kang? Kalau yang baru mulai sih ya fokus aja dulu ya. Satu fokus sama usaha. betul. Jika ada gejolak-gejolak ya kalau mau istirahat ya istirahat dulu, tapi maksudnya saya makanya kenapa sampai 20 tahun dari dulu sampai sekarang ngurusinnya perniagaan pakaian terus gitu. Oke. Ya dari situ saya banyak dapat pengalaman, dapat ilmu dari teman-teman yang lain. Ya karena saya keahlian saya di situ, Oke. saya fokuskan di situ. Satu fokus. Ya, Kedua berapa lagi Kang? apa namanya? Yang kedua, ya benar harus fokus satu bidang aja. Udah aja. Jadi kalau orang lagi bikin, kita lagi bikin baju nih, ya udah di situ aja gitu, jangan dulu kemana-mana sebelum itu mapan gitu lah ya. Oke. Tapi kalau udah oke, barulah kita misalnya mau bikin hijabnya, mau bikin itu kaos kakinya, mau bikin apanya lah, yang lain. Oke. Satu fokus, ternyata suami istri ini satu suara fokus ya. Iya. Harus Yang lain fokus. barangkali? Ketika satu sudah dapat, proses yang lain? Terus yang lain ya minta doa sama orang tua. Oh Gitu, ya, kalau kita. simpel ya. Baik, teman-teman, ternyata pasangan ini simpel, hasilnya ternyata luar biasa. Yang pertama fokus, kedua doa orang tua. Seperti yang di ulasan-ulasan yang lain, kita pernah membahas tentang doa orang tua, nanti kita bahas lagi untuk memperdalam. Baik, Kang Faisal, Teh Cici, Ya. itu yang ingin saya tanyakan dan terima kasih waktunya. Nanti saya mohon izin untuk melihat ke belakang. Kang Faisal, Teh Cici, terima kasih. Meskipun waktunya singkat, ya, tapi saya pikir banyak hal yang bisa kita pelajari, ya, dan kita itu pembicaraan 20 menit itu hasil pengalaman 20 tahun, ya. Tapi saya pikir meskipun sedikit, tentu bukan tidak berarti, tapi dengan sedikit mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini terinspirasi oleh para inspirator muda yang saya temui hari ini. Baik, terakhir kita punya jargon, Kang Faisal, Oke. Teh Cici, ya. Siap. Oke, teman-teman, ini jargon kita. Yuk, 1, 2, 3. Hope, Hope, fight, fight, pray. Terima kasih. Kang Faisal, terima kasih. Terima kasih. Nuhun. Sahabat, ternyata pelajaran itu begitu panjang, tapi kita dapat dengan mudah hanya dengan mendengar. Kita dengar tadi Kang Faisal dan Teh Cici hanya dua utama, yaitu dalam usaha adalah yang pertama fokus, yang kedua adalah doa dari orang tua. Sahabat, saya percaya yang banyak itu awalnya sedikit, yang besar awalnya kecil. Mari kita kembangkan. Kalau Anda ingin usaha, kalau Anda dalam kondisi drop, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan akal, Tuhan sudah memberikan tenaga, dan Tuhan pasti memberikan rezeki-rezeki yang akan berdatangan di kedepan hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.